Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi serta teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari bab 15 dan 16. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lasma Dwi Kasari dengan NPM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Olivia Pratimonega Gabriela Butar dengan NPM akhir 140. Saya Natasha Silvi, NPM 164. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sapira Puspadewi dengan nomor NPM akhir 170. Saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Baik, nama saya Rohmatul Hidayah dengan NPM akhir 274. Pada bagian yang pertama adalah mengenai deskripsi dan juga karakteristik dari aset tetap. Jadi, aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Nah, aset ini mempunyai wujud sehingga seringkali aset tetap itu disebut dengan aset tetap berwujud atau tangible fixed assets. Selanjutnya adalah karakteristik transaksi aset tetap. Yang pertama adalah frekuensi transaksi aset tetap itu jarang namun nilainya cenderung besar. Yang kedua, otorisasi perolehan aset tetap itu dilakukan sejak perencanaan hingga pelaksanaannya. Dan karakteristik yang ketiga, yaitu pengeluaran aset tetap dibedakan menjadi pengeluaran pendapatan dan juga modal. Pengeluaran pendapatan itu dibebankan sebagai beban pada periode akuntansi terjadinya. Sedangkan pengeluaran modal itu diperlukan sebagai tambahan harga perolehan aset tetap dan dibebankan sebagai beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Selanjutnya adalah penggolongan dan juga transaksi terkait dengan aset tetap. Untuk penggolongan aset tetap sendiri itu terdiri dari 5. Yang pertama, tanah dan perbaikan tanah. Yang kedua, gedung dan perbaikan gedung. Ketiga, mesin dan juga peralatan pabrik. Keempat, mebel. Dan yang kelima adalah kendaraan. Selanjutnya adalah transaksi yang terkait dengan aset tetap. Jadi, transaksi yang terkait dengan aset tetap itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah transaksi yang mengubah akun aset tetap. Yang kedua adalah transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Untuk jenis transaksi yang pertama, yaitu transaksi yang mengubah harga perolehan aset tetap. Jadi ini terdiri dari transaksi perolehan seperti pembelian, pembangunan, dan sumbangan, pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian pemakaian, dan juga penjualan. Untuk jenis transaksi yang kedua terdiri dari penyusutan, penghentian pemakaian, penjualan, dan juga pertukaran. Dan transaksi yang terakhir terdiri dari konsumsi dari berbagai sumber daya seperti bahan dan suku cadang, sumber daya manusia, energi, peralatan, dan juga sumber daya lain untuk kegiatan reparasi dan juga pemeliharaan aset tetap. Selanjutnya transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Berdasarkan kebijakan akuntansi yang dirumuskan oleh manajemen perusahaan, pengeluaran untuk reparasi aset tetap digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran reparasi yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun diperlakukan sebagai pengeluaran modal, sehingga pengeluaran tersebut ditambahkan ke dalam harga pokok aset tetap. Pengeluaran reparasi yang manfaatnya hanya dalam tahun terjadinya diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan, sehingga pengeluaran tersebut disajikan sebagai beban yang mengurangi pendapatan penjualan dalam tahun terjadinya. Transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Beban reparasi dan pemeliharaan di debit, bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Jurnal ini untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pengeluaran kas. Transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Beban reparasi dan pemeliharaan di debit, persediaan suku cadang di kredit, gaji dan upah di kredit. Jurnal ini untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pemakaian, persediaan, dan distribusi beban tenaga kerja. Selanjutnya ada manajemen aset tetap. Aset tetap menuntut pemanfaatan optimum selama taksiran umur ekonomisnya. Perlu dibentuk satu fungsi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan
pemindahan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Jika masing-masing fungsi memiliki wewenang untuk menggunakan, memindahkan, dan menghentikan pemakaian aset tetap, penggunaan aset tetap tidak akan optimum, karena aset tetap yang menganggur di suatu fungsi tidak dapat segera dimanfaatkan oleh fungsi lain. Dalam struktur organisasi, fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap berada di tangan bagian aset tetap. Wewenang yang memiliki oleh bagian aset tetap adalah: yang pertama ada menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap. Yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang keempat, ada memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Selanjutnya, ada struktur kode aset tetap. Jika perusahaan memiliki berbagai jenis aset tetap di berbagai lokasi, untuk memudahkan identifikasi aset tetap, diperlukan kode yang mampu memberikan informasi lengkap mengenai aset tetap. Di antara informasi penting yang perlu dicerminkan dalam kode aset tetap adalah golongan, jenis, lokasi, portability, tahun perolehan, dan fungsi yang bertanggung jawab dalam pemakaian aset tetap tersebut. Oleh karena itu, jika perusahaan menggunakan kode angka kelompok atau group code, maka berikut ini disajikan struktur kode akun aset tetap. Contoh penggunaan kode aset tersebut disajikan sebagai gambar berikut. Selanjutnya ada golongan aset tetap terdiri dari: yang pertama ada tanah dan perbaikan tanah, yang kedua ada gedung dan perbaikan gedung, yang ketiga ada mesin dan peralatan pabrik, keempat ada mesin dan peralatan kantor, kelima mebel, keenam kendaraan darat, ketujuh kendaraan air, ke-8 kendaraan udara, ke-9 aset tetap lain. Selanjutnya ada jenis aset tetap. Tiap golongan aset tetap dapat dirinci lebih lanjut masing-masing sampai dengan 99 jenis. Contoh mesin dan peralatan kantor dirinci menjadi jenis aset tetap berikut ini. Yang pertama ada mesin ketik manual, mesin ketik elektronik, mesin potong kertas, mesin penghancur kertas, mesin fotokopi, mesin cetak komputer, komputer overhead projector, TV monitor, slide projector, movie video, dan lain-lain. Selanjutnya ada tahun perolehan. Aset tetap diambil 2 angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Misalnya, mesin fotokopi diperoleh dalam tahun 1992 pada angka yang keempat, dan kelima dalam kode aset tetap dicantumkan angka 92. Kode tahun perolehan ini akan dengan cepat memberikan informasi umur aset tetap sampai dengan saat tertentu. Selanjutnya ada fungsi. Kode fungsi memudahkan pembebanan beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Karena dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, maka kode fungsi ini disusun sebagai berikut. Yang pertama ada produksi, kedua administrasi dan umum, dan yang ketiga pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode fungsi, di mana kode fungsi ini tuh berfungsi untuk memudahkan pembebanan beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Nah, karena dalam perusahaan manufaktur itu ada 3 fungsi pokok, maka kode fungsi ini itu disusun sebagai berikut. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada administrasi dan umum, dan yang terakhir adalah pemasaran. Nah, lanjut, yang next ada kode lokasi, di mana kode lokasi sendiri adalah sistem pekodean yang digunakan untuk menunjukkan lokasi fisik aset tetap secara detail. Nah, kode ini tuh sangat penting dalam pengelolaan aset tetap agar memudahkan pelacakan dan inventarisasi dan juga pengendalian aset. Nah, adapun beberapa kode lokasi, yang pertama ada daerah, di mana daerah ini terletak pada 2 digit pertama dan juga menunjukkan wilayah atau area besar tempat aset berada. Lalu yang kedua ada gedung, di mana gedung ini terletak pada 2 digit berikutnya. Nah, kode lokasi gedung ini mengidentifikasikan gedung atau bangunan di dalam daerah tersebut. Lalu yang ketiga ada lantai, di mana 2 digit ketiga letaknya. Nah, lantai ini menunjukkan di mana lantai gedung itu berada. Lalu yang keempat ada nomor kamar, di mana letaknya itu 2 digit keempat. Nah,
Nomor kamar ini menunjukkan ruangan atau kamar spesifik di lantai tersebut. Lalu adapun contohnya itu seperti 02, 03, 05, 12. Nah, ini tuh 02 menunjukkan daerah Surabaya, yang 03 menunjukkan gedung C, lalu yang 05 itu menunjukkan lantai 5, dan 12 menunjukkan kamar 15. Lalu next ada probability aset tetap, di mana probability ini mengacu pada kemampuan aset tetap untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, dalam sistem akuntansi aset tetap itu probability digolongkan menjadi 3 kategori. Nah, 3 kategori ini dikategorikan berdasarkan kemudahan dan cara pemindahan asetnya. Yang pertama ada portable, di mana portable ini digolongkan dari aset yang dapat dibawa dengan tangan manusia tanpa alat bantu, contohnya seperti laptop, tas, dan alat tulis. Lalu yang kedua ada movable, atau aset yang dapat dipindahkan tetapi memerlukan alat bantu seperti forklift, troli, atau kendaraan lain. Nah, contohnya itu seperti mesin fotokopi, lemari besar, dan mesin produksi. Lalu yang ketiga ada fixtures. Nah, fixtures ini adalah aset yang melekat secara permanen pada aset tetap lain sehingga sulit atau hampir tidak mungkin dipindahkan tanpa merusaknya. Contohnya itu seperti lampu yang dipasang di plafon, AC yang dipasang permanen, dan rak dinding. Nah, di sini ada contoh yang dapat saya berikan, yaitu adapun kodenya itu seperti ini, 405 strip 92 strip 3 dan strip 420806 strip 2. Nah, adapun 405 ini, kode ini tuh mengelompokkan aset ke dalam kategori mesin dan peralatan kantor, khususnya mesin fotokopi. Lalu yang 92 ini menunjukkan tahun pembelian atau perolehan aset tersebut, di mana pada tahun 1992. Lalu yang angka nomor 3 yaitu menandakan fungsi atau departemen yang menggunakan aset tersebut atau fungsi pemasaran. Lalu ada kode lokasinya yaitu 420806. Lalu kode yang terakhir, kode nomor 2 yaitu menunjukkan probability dari kategori movable, seperti artinya mesin fotokopi yang bisa dipindahkan tetapi memerlukan alat bantu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akuntansi penyusunan aset itu meliputi beberapa jenis dokumen, yaitu yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi. Nah, dokumen ini itu adalah dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi aset tetap yang telah diotorisasi secara prinsip oleh pemegang saham. Nah, surat ini sendiri itu diajukan oleh fungsi yang mengusulkan perolehan aset tetap dan harus mendapatkan persetujuan dari direktur terkait dan direktur utama. Nah, dokumen ini sendiri itu penting untuk pengendalian investasi aset tetap yang melibatkan dana besar dan jangka panjang. Lalu yang kedua ada surat permintaan reparasi. Nah, dokumen ini tuh berfungsi sebagai perintah untuk melakukan reparasi yang termasuk pengeluaran modal sehingga mempengaruhi harga pokok aset tetap. Lalu yang ketiga ada surat permintaan transfer aset tetap. Nah, dokumen ini tuh adalah dokumen yang digunakan untuk meminta dan memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari satu lokasi atau fungsi ke lokasi atau fungsi lain yang dapat mempengaruhi pencatatan lokasi dan nilai aset tetap. Lalu yang keempat ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, surat ini itu digunakan untuk meminta dan memberikan otorisasi penghentian penggunaan aset tetap yang berpengaruh pada penghapusan atau pelepasan aset tetap dari catatan. Yang kelima ada surat perintah kerja atau work order, di mana dokumen ini itu berfungsi sebagai perintah pelaksanaan pekerjaan terkait aset tetap seperti pemasangan atau pembongkaran aset tetap serta sebagai pencatatan biaya yang dikumpulkan untuk pembuatan dan perbaikan aset tetap. Lalu yang keenam ada surat order pembelian, di mana dokumen ini tuh diterbitkan oleh fungsi pembelian untuk memesan aset tetap dari pemasok menjadi dasar transaksi pembelian aset tetap. Lalu yang ketujuh ada laporan penerimaan barang, di mana laporan ini tuh diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas aset tetap yang diterima menjadi bukti fisik penerimaan aset tetap. Lalu yang ke-8 ada faktur dari pemasok, di mana dokumen ini adalah dokumen tagihan dari pemasok atas aset tetap yang dibeli, digunakan sebagai dasar pencatatan kewajiban dan harga pokok aset tetap. Lalu yang ke-9 ada bukti kas keluar, di mana dokumen ini adalah dokumen perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen-dokumen di atas itu diterima dan diperiksa, digunakan
lalu digunakan untuk mencatat pembayaran atas aset tetap. Lalu yang ke-10 ada daftar penyusutan aset tetap, di mana daftar ini tuh berisi jumlah beban penyusutan yang dibebankan pada periode akuntansi tertentu dan menjadi dasar pembuktian bukti memorial untuk pencatatan beban penyusutan. Lalu yang terakhir ada bukti memorial, di mana dokumen ini adalah dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penyusutan aset tetap, perubahan harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian, dan belanja modal. Bukti ini sendiri itu digunakan untuk membuat jurnal akuntansi terkait aset tetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang ada. Nah, yang pertama ada kartu aset tetap, di mana catatan akuntansi ini itu merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait dengan aset tetap tertentu. Lalu yang kedua ada jurnal umum, di mana jurnal ini sendiri itu digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun. Lalu ada biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap. Lalu ada penghentian pemakaian aset tetap, dan yang terakhir adalah penyusutan aset tetap. Lalu yang ketiga ada catatan yang ketiga, yaitu ada register bukti kas keluar. Nah, jurnal ini sendiri itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait, di mana fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap adalah satu, fungsi pemakai. Fungsi pemakai sendiri adalah fungsi yang bertanggung jawab atas penggunaan, pelaporan, dan permintaan terkait aset tetap yang memicu perubahan harga pokok dan akumulasi penyusutan. Lalu yang kedua ada fungsi penelitian dan pengembangan, di mana fungsi ini itu berkontribusi dalam perubahan harga pokok aset tetap, terutama pada tahap pembangunan atau modifikasi aset tetap yang kemudian dicatat sebagai bagian dari harga perolehan aset. Lalu yang ketiga ada direktur yang terkait, di mana direktur yang terkait ini berfungsi untuk memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Lalu yang keempat ada direktur utama, di mana penjabat ini itu adalah pejabat yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Nah, otorisasi ini tuh dicantumkan dalam formulir surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi. Lalu yang kelima ada fungsi pembelian, di mana fungsi ini tuh bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Nah, dalam struktur organisasi sendiri fungsi ini tuh berada di tangan bagian pembelian. Lalu next yang keenam ada fungsi penerimaan, di mana fungsi ini itu bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Nah, hasil pemeriksaan terhadap aset tetap tersebut itu dicantumkan dalam laporan penerimaan barang. Nah, dalam struktur organisasi fungsi ini tuh berada di tangan bagian penerimaan. Lalu next yang ketujuh ada fungsi aset tetap, di mana fungsi ini tuh bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Fungsi ini sendiri itu memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, dalam struktur organisasi fungsi ini tuh berada di tangan bagian aset tetap di bawah direktur utama. Lalu next yang kedelapan ada fungsi akuntansi, di mana fungsi ini sendiri itu bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber, bukti kas keluar, dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Nah, di samping itu fungsi akuntansi itu juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aset tetap, yaitu register bukti kas keluar dan jurnal umum. Nah, dalam fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan buku pembantu aset tetap adalah bagian kartu aset tetap. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi perolehan dan transaksi pengeluaran modal. Jadi pada transaksi perolehan itu aset tetap perusahaan diperoleh melalui berbagai cara, yakni ada pembelian, pembangunan, dan sumbangan. Transaksi perolehan aset tetap dari pembelian dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayarkan. Nah, jika aset tetap itu diperoleh dari pembangunan, pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap dalam konstruksi pada bukti kas keluar yang akan dibayarkan. Untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas untuk pembangunan sendiri aset tetap. Jika aset tetap itu diperoleh dengan
pembangunan sendiri, pengeluaran modal atau capital expenditures yang berupa pemakaian persediaan, distribusi gaji dan upah, dan pembebanan biaya overhead pabrik dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal aset tetap dalam konstruksi pada persediaan suku cadang, gaji dan upah, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi beban tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal aset tetap dalam konstruksi. Nah, jika aset tetap itu diperoleh dari sumbangan, harga pokok aset tetap dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal aset tetap pada modal sumbangan. Nah, pada transaksi pengeluaran modal, jadi transaksi pengeluaran modal itu adalah transaksi yang terkait dengan aset tetap yang punya manfaat lebih dari 1 tahun. Karena manfaat pengeluaran modal lebih dari 1 tahun, maka pada saat terjadinya pengeluaran modal tersebut dicatat sebagai tambahan harga pokok aset tetap tersebut. Dan disusutkan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Transaksi pengeluaran modal dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas, serta aset tetap pada persediaan suku cadang dan gaji dan upah, serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi beban tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi penyusutan aset tetap dan transaksi penghentian pemakaian aset tetap. Nah, jadi pada transaksi penyusutan aset tetap, secara periodik, harga pokok aset tetap itu dialokasikan ke dalam periode akuntansi yang menikmati jasa yang dihasilkan oleh aset tetap. Alokasi ini itu dikenal dengan istilah penyusutan aset tetap. Transaksi penyusutan aset tetap itu dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya dan biaya administrasi dan umum dan pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, kemudian untuk transaksi penghentian pemakaian aset tetap, jika berdasarkan pertimbangan teknis atau ekonomis suatu aset tetap itu tidak lagi layak untuk diteruskan pemakaiannya, maka manajemen dapat memutuskan untuk menghentikan pemakaian aset tetap tersebut. Karena aset tetap itu memiliki akun akumulasi penyusutan yang merupakan akun penilai atau valuation account, maka penghentian pemakaian aset tetap itu dicatat dalam aset tetap dan akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Jika nilai jual aset tetap yang dihentikan pemakaiannya itu berbeda dari nilai bukunya pada saat dihentikan pemakaiannya, akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Transaksi penghentian pemakaian aset tetap dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal akumulasi penyusutan dan kerugian penghentian pemakaian aset tetap pada aset tetap untuk mencatat penghentian pemakaian aset tetap yang nilai jualnya lebih rendah dari nilai bukunya. Ya. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap. Pertama, terdapat sistem pembelian aset tetap, di mana sistem ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Kemudian ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada sistem pengeluaran modal, di mana dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Lalu sistem penghentian pemakaian aset tetap, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang
dihentikan pemakaiannya, serta keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari akibat pemberhentian pemakaian aset tetap tersebut. Lalu terdapat sistem transfer aset tetap, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Lalu sistem revaluasi aset tetap yang dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Lalu yang terakhir ada sistem pencatatan penyusutan aset tetap yang dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset tetap. Selanjutnya mengenai praktik yang sehat. Yang pertama itu, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan juga upah. Selanjutnya pada slide ini terdapat bagan alir sistem pembelian aset tetap, di mana pada bagan alir ini dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat ialah bagian yang memerlukan aset tetap, direktur utama yang menyetujui otorisasi permintaan investasi, kemudian terdapat juga bagian pembelian yang melakukan pembelian aset tetap, kemudian terdapat bagian penerimaan, bagian utang, bagian aset tetap, dan bagian kartu aset tetap yang melakukan pencatatan aset tetap tersebut. Untuk prosesnya dan dokumennya juga dapat dilihat pada flowchart ini. Dokumen yang dihasilkan atau yang diperlukan membentuk seperti file. Kemudian prosesnya dapat dilihat dengan memperhatikan bagan alir ini. Pada slide ini terdapat bagan alir sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Prosedur awalnya sama seperti sistem perolehan aset tetap dengan pembelian yang sebelumnya, yaitu dimulai pada saat bagian yang memerlukan aset tetap membuat surat permintaan otorisasi investasi kepada direktur utama. Kemudian yang membedakan di sini adalah pada bagian reparasi dan pemeliharaan yang membangun aset tetap tersebut, kemudian bagian gudang yang mengisi kuantitas suku cadang yang diserahkan, lalu bagian gaji dan upah yang membuat daftar upah dan rekap daftar upah, kemudian bagian jurnal yang melakukan penjurnalan, lalu ada bagian kartu aset tetap yang membuat bukti memorial, kemudian bagian aset tetap itu sendiri. Dalam sistem ini dapat diketahui alurnya seperti dimulai pada saat awal pembentukan aset tetap tersebut sampai hingga terjadinya dan pencatatannya bagaimana. Pada slide ini terdapat bagan alir sistem pengeluaran modal. Sistem pengeluaran modal ini sama seperti sistem perolehan aset tetap, hanya saja dalam sistem ini perusahaan mengeluarkan modal tambahan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Dapat dilihat dalam bagan alir ini bahwa sistemnya tidak jauh berbeda dengan sistem perolehan aset tetap menggunakan melalui pembangunan sendiri, sehingga pihak-pihak yang terlibat pun tidak jauh berbeda, dimulai dari bagian yang memerlukan pengeluaran modal, direktur utama, bagian reparasi dan pemeliharaan, bagian gudang, bagian gaji dan upah, bagian jurnal, sampai dengan bagian kartu aset tetap dan bagian aset tetap itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penghentian pemakaian aset tetap.
Yang pertama ada usulan, yaitu unit kerja mengajukan permohonan penghentian aset. Lalu yang kedua ada pemeriksaan, yaitu tim teknis menilai kondisi aset. Lalu ada persetujuan, yaitu manajemen menyetujui usulan penghentian. Lalu ada penghentian, aset dijual, disumbang atau dimusnahkan. Lalu ada penghapusan, yaitu akuntansi mencatat penghapusan dari pembukaan. Lalu yang terakhir adalah laporan. Laporan dibuat sebagai dokumentasi resmi. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem transfer aset tetap. Nah, bagian alirnya yaitu yang pertama adalah permohonan transfer. Unit penerima mengajukan permintaan tertulis, yaitu berupa formulir transfer aset kepada bagian pengelolaan aset. Lalu permintaan harus menyebutkan jenis aset, alasan permintaan, dan kebutuhan penggunaannya. Lalu yang kedua ada pemeriksaan dan verifikasi. Bagian pengelola aset memeriksa ketersediaan aset di unit asal, kondisi fisik dan kelayakan aset, lalu apakah aset bisa dipindahkan sesuai dengan kebijakan organisasi. Lalu yang ketiga ada persetujuan transfer. Permohonan diserahkan ke pejabat berwenang, misalnya kepada bagian atau logistik atau keuangan. Lalu jika disetujui, proses transfer dilanjutkan. Jika ditolak, dikembalikan ke pemohon. Lalu yang keempat ada serah terima aset. Aset dipindahkan secara fisik dari unit asal ke unit penerima dan dibuat berita acara serah terima aset tetap yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lalu yang kelima ada pencatatan akuntansi. Bagian akuntansi mengubah yang pertama lokasi dan unit pemakai dalam database aset tetap dan catatan pembukaan jika ada perubahan nilai atau status aset. Lalu yang terakhir ada pelaporan dan dokumentasi. Semua dokumen permohonan, persetujuan, BAST, perubahan data itu diarsipkan, lalu disiapkan dokumen berkala terkait mutasi aset tetap. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem revaluasi aset tetap. Yang pertama ada identifikasi aset yang akan direvaluasi. Bagian akuntansi atau manajemen menentukan aset tetap yang perlu direvaluasi, biasanya karena nilai pasar berubah signifikan atau sesuai dengan kebijakan periodik. Lalu yang kedua ada penunjukan nilai. Organisasi menunjuk tim penilai independen atau internal untuk menilai kembali nilai wajar aset. Penilai menggunakan metode penilaian pasar, biaya, atau pendapatan. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan penilaian. Penilai melakukan inspeksi fisik dan analisis pasar, dan hasilnya laporan nilai wajar baru untuk setiap aset yang direvaluasi. Lalu yang keempat ada persetujuan hasil revaluasi. Manajemen meninjau hasil revaluasi dan memberikan persetujuan. Jika ditolak, proses dikaji ulang atau tidak dilanjutkan. Lalu yang kelima ada pencatatan akuntansi. Jika nilai aset naik, dicatat sebagai surplus revaluasi di ekuitas. Jika nilai aset turun, dicatat sebagai kerugian revaluasi di laporan laba rugi. Jika tidak ada saldo surplus sebelumnya. Nilai buku aset diperbarui. Lalu yang terakhir ada pelaporan dan dokumentasi. Perubahan dicatat di sistem akuntansi. Laporan revaluasi disimpan untuk keperluan audit dan laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada sistem pencatatan penyusunan aset tetap. Yang pertama yaitu identifikasi aset tetap. Aset tetap yang telah siap digunakan dan memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun dicatat sebagai objek penyusutan. Lalu yang kedua ada penentuan informasi penyusutan. Untuk setiap aset ditentukan harga perolehan, nilai residu atau sisa, umur manfaat, dan metode penyusutan, misalnya garis lurus, saldo menurun, atau unit produksi. Lalu yang ketiga ada perhitungan penyusutan. Penyusutan dihitung secara bulanan atau tahunan berdasarkan metode yang digunakan. Lalu yang keempat ada pencatatan jurnal akuntansi. Jurnal penyusutan dibuat secara periodik. Contohnya beban penyusutan ada di debit dan akumulasi penyusutan ada di kredit. Lalu yang kelima ada update nilai buku. Nilai buku aset diperbarui setiap akhir periode dengan nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Lalu yang keenam ada pelaporan dan dokumentasi. Hasil penyusutan dicatat dalam yang pertama laporan aset tetap, yang kedua laporan laba rugi atau beban penyusutan, lalu neraca di akumulasi penyusutan dan nilai buku. Baik, dengan demikian berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.